Gurun Peru terbentang di hadapan kami, hamparan tanah coklat kemerahan yang dipanggang oleh matahari yang tak henti-hentinya. Pemandangan ini begitu luas dan menakjubkan, seolah-olah kami berada di dunia lain. Saya di sini bersama tim terbaik di bidangnya, yang telah dipilih dengan cermat untuk misi penting ini. Dr. Olivia Reyes, seorang arkeolog terkenal di dunia yang mengkhususkan diri dalam budaya Amerika Selatan kuno, memimpin ekspedisi kami. Dengan pengalaman bertahun-tahun, dia telah memecahkan banyak misteri arkeologi. Pengetahuannya tentang garis naskah tidak tertandingi. Dia telah mempelajari setiap detail dan simbol yang ada di sini. David, pilot berpengalaman kami, telah menghabiskan waktu bertahun-tahun menjelajahi langit di atas gurun Nazca, memberi kami perspektif unik dari atas. Dia tahu setiap sudut dan celah dari udara. Terakhir, Lia, geografer kami yang cerdas, bertanggung jawab untuk memetakan area tersebut dan menganalisis formasi geologis. Keahliannya dalam menggunakan teknologi modern sangat berharga bagi tim kami. Bersama-sama, kami membentuk tim yang tangguh, siap menghadapi misteri garis Nazca. Kami semua memiliki peran penting dalam ekspedisi ini. Kami semua ditarik ke sini karena alasan yang berbeda, tetapi rasa haus akan petualangan dan penemuan menyatukan kami. Setiap anggota tim memiliki motivasi pribadi yang kuat, dan rasa ingin tahu tentang hal yang tidak diketahui menyatukan kami. Kami berdiskusi dan merencanakan setiap langkah dengan hati-hati. Garis Nazca, geoklif raksasa yang terukir di lantai gurun, telah membingungkan para ilmuwan dan sejarawan selama berabad-abad. Bentuk-bentuk ini begitu besar dan rumit, sulit dipercaya bahwa mereka dibuat oleh manusia. Siapa yang menciptakan mereka, dan untuk tujuan apa? Pertanyaan-pertanyaan ini terus menghantui kami. Pertanyaan-pertanyaan ini bergema di benak kami saat kami mendirikan base camp kami di tepi gurun. Kami siap untuk memulai petualangan besar ini dan mengungkap rahasia yang tersembunyi di bawah pasir. Udara berkilauan karena panas saat pesawat kami mendarat di jantung Peru. Lanskap kering terbentang di hadapan kami, permadani warna oker dan coklat, mengisyaratkan rahasia yang tersembunyi di balik permukaannya. Melangkah keluar dari pesawat, kami disambut oleh semburan udara panas dan kering yang membawa aroma debu kuno. Inilah saatnya, saat yang kita tunggu-tunggu. Kegembiraan terpancar di udara saat kami menurunkan peralatan kami, puncak dari persiapan berbulan-bulan. Kami sangat ingin memulai penyelidikan kami untuk mengungkap rahasia yang dipegang oleh garis-garis misterius ini. Perjalanan kami baru saja dimulai, dan gurun pasir itu terasa hidup dengan energi yang menggembirakan sekaligus mengerikan. Luasnya lanskap itu mengecilkan hati, sebuah pengingat yang nyata tentang betapa tidak pentingnya waktu dan kekuatan masa lalu yang abadi. David dengan ahli mengemudikan pesawat kecil itu mengangkat kami di atas lantai gurun, memberikan kami pandangan yang tak terlupakan. Dari udara, keagungan garis Nazca yang sebenarnya terungkap di hadapan kita, memperlihatkan pola-pola yang menakjubkan. Ratusan garis lurus sempurna, beberapa membentang bermil-mil, melintasi lantai gurun menciptakan pemandangan yang luar biasa. Sosok-sosok rumit dari hewan, tumbuhan, dan bentuk geometris muncul dari kanvas coklat kemerahan, seolah-olah dikelola tangan raksasa. Skala dan presisi geoglif ini sungguh menakjubkan, menunjukkan terampilan yang berjigsi. Burung kolibri, dengan paruhnya yang halus dan sayapnya yang terentang, tampak membeku di tengah penerbangan, seolah-olah siap terbang kapan saja. Monyet, dengan ekornya yang panjang dan spiral, terentang melintasi lantai gurun, menciptakan gambaran yang memukau. Dan laba-laba yang penuh teka-teki, dengan kaki-kakinya yang besar terentang seperti makhluk langit, mengisyaratkan pengetahuan yang jauh melampaui masanya, menambah misteri yang menyelubungi tempat ini. Geoglif ini lebih dari sekadar garis di pasir. Mereka adalah karya seni yang monumental. Mereka adalah bukti kecerdikan dan kesenian dari peradaban kami yang hilang dari waktu ke waktu yang abadi. Hari demi hari berlalu menjadi minggu saat kami dengan cermat mendokumentasikan garis-garis tersebut, menggunakan drone dan pemindai laser untuk membuat model 3 dimensi yang detail. Teknologi ini memungkinkan kami untuk melihat pola yang sebelumnya tersembunyi, mengungkapkan lebih banyak tentang peradaban kuno yang menciptakannya. Perkemahan kami ramai dengan aktivitas saat kami menganalisis data, membandingkan catatan, dan memperdebatkan teori. Setiap embassy baru memicu diskusi yang intens,
membawa kami lebih dekat untuk memahami tujuan seni dari garis-garis ini. Lia, yang selalu berpikiran praktis, lebih menyukai teori bahwa garis-garis itu berfungsi sebagai penanda astronomi, sejajar dengan konstelasi, dan menandai titik balik matahari. Dia menunjuk bagaimana beberapa garis sejajar sempurna dengan bintang-bintang tertentu. Olivia bagaimanapun tertarik pada interpretasi yang lebih spiritual. Dia percaya bahwa garis-garis ini memiliki makna yang lebih dalam, melampaui fungsi praktis. Dia menunjuk kepecahan tembikar kuno yang kami gali, dihiasi dengan figur-figur yang mencerminkan figur-figur yang terukir di lantai gurun. Figur-figur ini tampaknya menceritakan kisah-kisah kuno dan ritual yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Artefak-artefak ini, menurutnya, menunjukkan bahwa garis-garis itu adalah bagian dari ritual yang rumit, mungkin dimaksudkan untuk menenangkan para dewa atau memastikan panen yang melimpah. Dia berpendapat bahwa setiap garis dan simbol memiliki peran penting dalam upacara tersebut. Saat kami menggali lebih dalam, secara harfiah dan kiasan, garis antara penyelidikan ilmiah dan misteri kuno mulai kabur. Setiap lapisan tanah yang kami singkap membawa kami lebih dekat ke pemahaman yang lebih dalam tentang masa lalu yang penuh teka-teki ini. Rasa tidak nyaman yang nyata menyelimuti perkemahan. Kejadian-kejadian aneh mulai menghantui kami. Bisikan-bisikan gerakan di tengah malam, bayangan-bayangan yang melintas di lantai gurun saat bulan purnama. Nasabiwa sa menenggam praying ini. Mimpi berekhan, rasanya seperti biasalkian kasualanid. David ting dikirendongd. Ihendet ting glissa, motem tasarin siensish. Kamuting kvits demweit membuat kami masting. Lihat ini. Saat menggali di dekat geoklif laba-laba, saya menemukan sebuah lempen batu kuno. Terukir di permukaannya adalah peta. Tanda-tandanya sangat mirip dengan garis-garis yang telah kita pelajari. Tapi peta ini berbeda. Ini menggambarkan jaringan terowongan yang membentang di bawah gurun, bertemu di titik pusat yang ditandai dengan simbol yang tidak kita kenal. Mungkinkah ini kunci untuk membuka rahasia garis naskah? Kebas berbekidin dwerik irrektual di maud, rol mensennya. Bantu masuk niyo sa oleh pelayan temban and jufmat kanitit ulmat lanjing. Seni, mari kita bersihkan puing-puing ini. Desya kita lemah muap standard. Dengan bantuan David, kami membersihkan puing-puing itu memperlihatkan lorong sempit yang turun ke dalam kegelapan yang dingin. Udara menjadi berat dengan aroma tanah lembab dan sesuatu yang lain, sesuatu yang kuno dan tidak dapat didefinisikan. Sistem terowongan itu seperti labirin, dindingnya dihiasi ukiran rumit yang tampak sedikit bersinar dalam cahaya lampu depan kami. Semakin dalam kami menjelajah, semakin rumit ukirannya, menggambarkan makhluk-makhluk aneh dengan mata besar berbentuk almond dan tengkorak lonjong. Kami berjalan mengikut jejak peradaban kuno, kehadiran mereka terasa di setiap ukiran, setiap liku-liku terodomeset. Terowongan itu terbuka menjadi sebuah ruangan yang luas. Udara berderak dengan energi, membuat kami merinding. Di tengah ruangan berdiri sebuah kristal besar, permukaannya berdenyut dengan cahaya dunia lain. Saat kami mendekat, kristal itu berkobar, memandikan ruangan itu dengan cahaya yang sangat indah. Kemudian dari bayang-bayang, ia muncul. Sesosok makhluk dari Edith Cromwell dan berubah dan berterbubat seperokit. Mentanjers, pesenda dan syengki bet busubemi, ketukut dengan kromaeding banjiri kami. Lai Olivia from Komago, suat chan tan. Kami tidak baca damu. Kami di sini untuk memahami. Entitas itu merespons, suaranya seperti paduan suara bisikan yang sepertinya keluar dari dinding itu sendiri. Ia berbicara tentang masa sebelum waktu, tentang makhluk-makhluk yang datang dari bintang-bintang, berbagi pengetahuan mereka dengan orang-orang naskah. Garis-garis itu jelasnya, lebih dari sekadar geoglif. Mereka adalah pesan, suar bagi kosmos. Genshi des Shustrutmines, Jubilee, and the Weblin Iwansenia. Tiba-tiba, tanah mulai bergetar. Debu menghujani kami dari langit-langit saat wujud entitas itu berkedip-kedip dan memudar. Naluri mengambil alih. Kami berbalik dan berlari, bergegas kembali melalui terowongan saat ruangan di belakang kami runtuh. Kami keluar dari terowongan, terbatuk-batuk dan berlumuran debu, matahari gurun menyilaukan setelah kegelapan di bawah. Pintu masuk terowongan itu hilang, terkubur di bawah bertonton batu dan tanah.
Kami aman untuk saat ini. Tetapi pengalaman itu telah mengubah kami. Kami telah menatap wajah yang tidak diketahui dan muncul selamanya berubah. Apa yang kami temui berada di luar apapun yang dapat kami bayangkan. Garis Nazca lebih dari sekadar keajaiban kuno. Mereka adalah bukti kekuatan keyakinan yang abadi, jembatan antara dunia kita dan sesuatu yang jauh lebih besar. Kami kembali dari Peru selamanya berubah, dihantui oleh bisikan masa lalu dan rahasia yang telah kami gali. Dunia mendengarkan dengan campuran kekaguman dan skeptisisme. Beberapa orang menganggap cerita kami sebagai ocehan para ilmuwan yang terlalu lama berada di bawah sinar matahari. Yang lain melihatnya sebagai konfirmasi dari keyakinan mereka sendiri, bukti bahwa kita tidak sendirian di alam semesta. Misteri garis Nazca tetap ada. Iset mifase, gurung vese semboim benrain terungkap, menenggu resin cukup wece swingin